Gempa bumi adalah sebuah peristiwa alam yang terjadi akibat lempengan yang saling bertabrakan atau saling bertumbukan di bawah atau di dalam bumi. Bisa juga terjadi karena aktivitas gunung berapi. Terus bisa juga terjadi karena ada hantaman keras dan lain sebagainya. Itu ya, itu gempa bumi. Nah, kita sebagai manusia biasa tentu tidak bisa untuk mencegah secara langsung gempa bumi itu terjadi. Ya, karena gempa bumi itu tidak adalah salah satu faktor yang tidak bisa kita kendalikan. Ya. Nah, kita sebagai manusia tugasnya yaitu minimal satu, ketika gempa bumi itu terjadi, kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu pentingnya sosialisasi mitigasi kebencanaan. Ya, walaupun kita tidak bisa mencegah secara langsung kebencanaan itu terjadi, minimal kita sudah tahu resiko yang nantinya akan ditimbulkan, kemudian bentuk penanganan yang tepat, terus kemudian evakuasi dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan mencoba memitigasi bencana gempa bumi. Yang pertama, sebelum gempa itu terjadi, ya, hal yang harus adik-adik ketahui yaitu mengetahui lingkungan di sekitar adik-adik. Ya, hal yang pertama harus adik-adik ketahui adalah lingkungan di sekitar adik-adik. Entah itu di rumah, di sekolah, di kantor, di lapangan maupun dimanapun tempat adik-adik berinjak, adik-adik harus mengetahui kondisi lingkungan sekitar. Apakah lingkungan itu sering terjadi gempa bumi? Apakah lingkungan itu tanahnya gembur dan lain sebagainya? Adik-adik harus bisa mengetahui. Terus kemudian adik-adik juga harus bisa waspada dan tahu apa saja benda di sekitar adik-adik. Misalkan rumahnya kokoh atau tidak. Sekolahnya misalkan bangunannya kokoh atau sudah retak-retak. Adik-adik bisa memahami lingkungan sekitar. Tuh. Terus kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah penting, adik-adik harus bisa memahami rambu-rambu, ya, rambu-rambu lalu lintas atau rambu-rambu keselamatan yang ada di sekitar adik-adik. Misalkan adik-adik ada di sekolah, rambu-rambu keselamatan yang ada itu seperti jalur evakuasi, tangga darurat, titik kumpul. Nah, itu adalah beberapa rambu yang adik harus ketahui. Selain itu, adik juga harus bisa mengetahui pintu darurat, tangga darurat, dan lain sebagainya. Nah, jadi nanti ketika pulang dari Jambore, adik-adik di sekolah mencoba memahami mana jalur evakuasi, mana titik kumpul, dan mana yang bisa kita gunakan untuk berlindung. Seperti itu. Kemudian, selain itu adik-adik, ya, adik-adik langkah yang lebih detail itu adik-adik menyiapkan sebuah kotak ataupun tas yang berisi peralatan-peralatan yang nantinya akan berguna seperti radio, terus kemudian P3K, terus konsumsi dan lain sebagainya ditaruh di dalam satu tas. Supaya apa? Jika nanti sewaktu-waktu terjadi hal yang tidak kita inginkan, kita bisa membawa itu secara langsung untuk keluar dari bangunan maupun lingkungan yang berbahaya, seperti itu. Terus kemudian
hal yang bisa adik-adik lakukan adalah menata rumah atau menata ruangan di dalam rumah. Ya, itu sejalan dengan TKK pengatur rumah. Sudah ada yang punya TKK pengatur rumah? Sudah ada? Misalkan ya di atas kasur tidak ada gantungan, tidak ada lampu gantung terutama. Terus kemudian tidak ada foto-foto pajangan yang ditempel di dinding, apalagi dipaku. Itu nanti akan beresiko, mungkin ketika adik-adik tidur terjadi hal misalkan gempa bumi, foto itu jatuh mengenai adik-adik. Ya, jadi di atas kasurnya adik-adik sebisa mungkin tidak ada cantelan-cantelan yang berbahaya. Gitu. Terus kemudian lemari juga harusnya dipepetkan ke tembok. Lemarinya dipepetkan ke tembok supaya meminimalisir goncangan yang nantinya akan terjadi. Begitu. Terus kemudian barangnya adik-adik dari yang berat sampai ke yang ringan ditata dengan rapi. Barang yang paling berat ditaruh di lemari paling bawah. Nah, kemudian ke atasnya semakin ringan supaya ketika terjadi goncangan tidak terlalu berpengaruh. Begitu. Paham? Apa aja tadi sebelum terjadi bencana mitigasi yang bisa kita lakukan? 1. Mengetahui lingkungan sekitar. 2. Mengetahui kondisi bangunan di sekitar. 3. Mengetahui rambu-rambu keselamatan. 4. Menata kembali barang-barang yang ada di sekitar kita. 5. Menyiapkan barang-barang yang nantinya akan berguna. Itu sebelum terjadi kebencanaan. Selanjutnya, saat terjadi bencana gempa bumi, apa yang harus adik-adik lakukan? Ada yang mau menjawab? Saat terjadi gempa bumi, apa yang akan adik-adik lakukan? Ada yang mau menjawab? Apa? Keluar rumah, boleh. Terus berlindung, boleh. Mencari tempat yang aman, boleh. Hah? Minjem motor, buat apa? Ya, di bawah meja, boleh. Hal yang utama ketika adik-adik mengalami ya bencana gempa bumi, yang pertama ketika bencana itu sedang terjadi dan adik-adik berada di dalam ruangan, ya jangan buru-buru untuk keluar, apalagi adik-adik di dalam ruangan yang isinya banyak orang. Jangan langsung keluar. Hal yang penting, adik-adik jangan panik, tetap tenang dan fokus. Hal yang harus adik-adik lakukan ya mencari tempat berlindung, bisa di kolong meja, bisa di kolong kasur dan lain sebagainya. Terus kemudian langkah yang kedua, adik mencari alat ataupun benda yang bisa digunakan untuk tutup kepala. Helm boleh, buku boleh, papan boleh, tas boleh, ya.